Pernah nggak sih, teman-teman, nemu satu kalimat yang rasanya bener, tapi kok pas coba ditulis pakai logika malah jadi aneh banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu teka-teki logika yang keren banget, yang bakalan nantang cara kita mikir soal simbol dan makna. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh lihat kalimat ini. Pernah tiada itu sama dengan sempat pernah ada. Hah? Gimana ceritanya? Sekilas ini kedengerannya kayak omong kosong ya kan? Mana mungkin sesuatu yang tiada bisa disamain sama sesuatu yang ada. Ini kan kontradiksi total. Tapi hari ini kita bakal buktiin kenapa kalimat yang kelihatannya mustahil ini justru sangat logis. Jadi, pertanyaannya sekarang, masalahnya di mana nih? Apa logikanya yang salah? Atau jangan-jangan kita aja yang dari awal salah pilih alat, salah pilih simbol buat ngejelasin ide ini? Nah, yuk kita selidiki bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita bedah dulu ya. Kenapa sih kalimat tadi itu rasanya aneh banget di kepala kita? Apa yang bikin ini kedengaran kayak sebuah paradoks? Nah, ini dia biang keroknya, benturan waktu. Jadi pernyataan ini tuh maksa kita buat nyambungin dua momen yang beda banget. Satu, ada sesuatu yang eksis sekarang. Dua, sesuatu yang sama, itu di masa lalu justru nggak ada. Jadi kita seolah-olah bilang benda yang ada sekarang ini dulu itu nggak ada. Nah, konflik antara sekarang ada dan dulu tiada, inilah yang harus kita pecahkan. Oke, sekarang kita main detektif-detektifan yuk. Kita bakal panggil para tersangka utama, yaitu simbol-simbol logika yang paling umum kita kenal. Kita tes satu persatu, mana yang cocok buat kasus kita ini. Tersangka kita yang pertama, struktur jika maka. Ini kan simbol klasik buat hubungan sebab akibat ya. Coba kita lihat, apakah ini simbol yang kita cari? Logika jika maka itu kan simple ya. Sebab harus datang sebelum akibat. Contohnya, jika makan, maka kenyang. Masuk akal kan? Makannya dulu, baru kenyang. Tapi coba kita pakai ke kasus kita. Jika ada sekarang, maka pernah tiada. Wah, ini aneh. Justru kebalik. Penyebabnya ada sekarang, terjadi setelah akibatnya, pernah tiada. Ini namanya paradoks waktu. Jadi jelas, tersangka pertama ini kita coret. Oke, jika maka gagal, lanjut ke tersangka kedua. Tanda sama dengan. Mungkin kedua pernyataan ini sebenarnya emang sama aja nilainya? Wah, yang ini lebih gagal lagi. Gagal total malah. Coba pikir deh, memakan itu kan bukan hal yang sama dengan kenyang. Nah, sama aja kayak kasus kita. Keadaan ada sekarang itu jelas beda banget sama keadaan tiada di masa lalu. Keduanya itu kan saling berlawanan. Jadi, pakai tanda sama dengan itu benar-benar kontradiksi. Nah, disinilah titik terangnya. Kayaknya masalahnya itu bukan di idenya, tapi di alat yang kita pakai. Mungkin selama ini kita salah tool, kita maksa pakai simbol yang nggak cocok. Coba deh sekarang kita ganti cara pandang. Jangan fokus ke hubungannya dulu, tapi kita gali makna di dalam satu pernyataan itu sendiri. Ini dia kuncinya. Ternyata, satu kalimat atau satu premis aja itu udah kayak gudang kebenaran. Dia nggak butuh kalimat lain buat mendukungnya. Karena di dalam dirinya sendiri itu udah ada banyak banget informasi dan konsekuensi logis. Biar gampang, kita lihat contoh ini deh. Kucing adalah binatang bercakar. Kalimat ini kedengarannya cuma satu fakta ya. Tapi coba kita bedah. Dengan ngomong gitu, kita itu sebenarnya secara bersamaan ngasih tahu apa itu kucing, apa itu binatang, dan apa itu bercakar. Jadi, satu premis aja, tapi isinya bisa ada 3 kebenaran sekaligus. Keren kan? Jadi, kalau gitu, hubungan antara pernah tiada dan sempat pernah ada itu bukan hubungan sebab akibat, dan bukan juga kesamaan. Hubungan di antara keduanya adalah sebuah kesimpulan. Dan ini ngebawa kita ke kandidat solusi pertama yang lebih menjanjikan, simbol titik 3 ini. Artinya, maka dari itu atau oleh karena itu. Penting nih, simbol ini nggak bilang dua hal itu sama, tapi dia bilang kalau yang satu itu adalah kesimpulan logis dari yang satunya lagi. Nah, coba kita tulis ulang pakai simbol ini. Pernah tiada, maka dari itu sempat pernah ada. Wah, sekarang jadi masuk akal banget. Karena sesuatu itu pernah tidak ada, maka dari itu kita bisa narik kesimpulan kalau dia pasti sempat pernah ada, supaya dia bisa jadi ada kayak sekarang. Ini adalah kesimpulan logis yang berhasil menyeberangi waktu. Oke, secara konsep ini udah bener banget. Kita udah deket banget sama jawabannya. Tapi, ternyata ada satu simbol lagi yang dipakai para ahli logika. Simbol yang lebih presisi, lebih kuat, dan bisa dibilang sempurna buat kasus kita. Dan inilah dia, jawaban finalnya. Simbol ini namanya semantic entailment atau konsekuensi semantik. Gampangnya gini, simbol ini adalah cara paling canggih dalam logika buat bilang kalau yang di sebelah kiri ini benar,
maka yang di sebelah kanan itu dijamin 100% benar juga. Bukan cuma kemungkinan, tapi jaminan. Jadi, inilah bentuk finalnya, notasi yang paling tepat. Fakta bahwa sesuatu itu pernah tiada secara logis menjamin kebenaran bahwa ia sempat pernah ada. Udah, nggak ada kontradiksi, nggak ada paradoks, selesai, teka-teki kita terpecahkan. Nah, perjalanan kita hari ini ninggalin satu pertanyaan besar buat direnungkan ya. Kira-kira ada berapa banyak lagi sih kebenaran di luar sana yang kita anggap aneh atau mustahil cuma gara-gara kita belum nemu simbol yang pas buat ngejelasinnya? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.